Hai Mom, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Dapur Mommy Vanda Channel. Video kali ini saya mau berbagi resep membuat pisang bolen lilit ala-ala Jogja. Namun di sini saya tidak menggunakan kulit pastry ya Moms. Tapi dengan begitu hasilnya tetap berlayers. Oke Mom, simak terus videonya. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar Mommy gak ketinggalan video-video selanjutnya. Enjoy! Oke Moms, di sini kita buat dulu adonan A-nya. Bahan-bahannya ada 100 gram terigu protein tinggi, kemudian 75 gram butter mix margarin, selanjutnya 1 sendok makan minyak, kemudian kita aduk sampai kalis dan licin ya Moms. Nah, ini setelah kalis dan licin, adonannya akan saya istirahatkan di dalam lemari es ya Moms. Tapi sebelumnya akan saya bungkus dulu menggunakan plastik wrap. Kalau Mommy nggak punya plastik wrap, boleh pakai plastik biasa aja ya Moms, atau langsung aja dimasukin dengan wadah-wadahnya ke dalam lemari es juga nggak apa-apa ya Moms. Nah, ini saya akan diamkan dulu selama 15 menit di dalam lemari es ya Moms. Dan selanjutnya kita campur adonan B. Bahan-bahannya ada 200 gram terigu protein tinggi, kemudian 38 gram gula halus, selanjutnya 75 gram butter mix margarin, kita aduk. Di sini saya akan menguleni menggunakan tangan ya Moms. Tangannya dipastikan harus bersih. Lalu kita masukkan di sini ada 80 ml susu cair dingin ya dari kulkas. Kalau nggak ada susu boleh menggunakan air biasa tapi air dingin ya Moms. Lalu kita uleni sampai kalis. Cukup sampai kalis aja ya Moms ya. Nah, ini setelah kalis adonannya saya akan istirahatkan juga ya adonannya. Sebelumnya kita rounding dulu. Dan kemudian kita bungkus adonan ini menggunakan plastik wrap.
Atau boleh langsung dimasukkan dengan baskomnya ke dalam lemari es juga nggak apa-apa ya moms ya. Nah ini saya akan bungkus, kemudian ini akan saya istirahatkan di dalam lemari es kurang lebih selama 15 menit ya moms. Oke moms, di sini adonan A-nya sudah 15 menit dalam lemari es. Kita keluarkan dan di sini saya akan membagi-bagi adonan menjadi 10 bagian ya moms. Di sini saya akan timbang supaya hasilnya sama rata. Oke, berarti 17 sampai 18 gram ya berat perbagiannya. Nah, ini kita lakukan sampai selesai ya. Oke, setelah semuanya dibagi menjadi 10 bagian, kita bulat-bulatkan. Asal aja ya bulatkannya. Dan ini kemudian kita tutup menggunakan plastik wrap. Seperti ini supaya tidak kena angin dan kering ya. Dan selanjutnya di sini kita keluarkan adonan B. Sama seperti dengan adonan A, adonan B ini akan saya bagi menjadi 10 bagian ya moms ya. Saya akan timbang supaya hasilnya sama rata. 39 gram per bagiannya ya. Nah ini kemudian kita bagi sampai selesai dan kita bulat-bulatkan asal aja. Oke, setelah selesai kita tutup dengan plastik wrap dan selanjutnya di sini kita akan mulai membungkus membungkus adonan A dengan adonan B ya. Jadi kita keluarkan dulu, ambil adonan B. Lalu kita gilas. Kemudian kita ambil adonan A dan taruh di atasnya seperti ini ya moms. Lalu kita bungkus seperti amplop. Jadi bagian atas ke tengah, bagian bawah ke tengah, bagian samping kiri dan kanan kita ambil ke tengah. Nah jadi seperti ini ya. Semoga Mommy bisa memahami videonya. Kita lakukan sampai semuanya selesai. Nah ini setelah semuanya dibungkus adonan A dan dengan adonan B, kita tutup lagi dengan plastik wrap dan kita istirahatkan selama 30 menit ya moms. Semakin lama akan semakin bagus karena akan semakin elastis ya moms ya. Nah selanjutnya di sini kita akan membuat lipatan-lipatan agar nanti hasilnya berlayers ya mom ya. Jadi di sini tips dan trik yang sangat penting, kita gilas. Jangan terlalu kuat menggilasnya ya, agar tidak mudah robek. Jadi pelan aja dengan perasaan. Lalu kemudian yang bagian tengah kita lipat, yang bagian bawah lipat ke tengah, bagian atas lipat ke tengah. Lalu kita balik seperti ini. Kemudian kita gilas lagi. Nah, lipatan kedua lakukan seperti ini ya. Yang bawah kita lipat ke tengah, yang atas kita lipat ke tengah. Lalu kita lipat dan tumpuk. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita balik lagi untuk membuat lipatan terakhir. Kita gilas lagi. Nah, lipatan yang terakhir kita lakukan seperti lipatan yang pertama ya. Jadi yang bawah ke tengah, yang atas menindih yang bawah ya. Nah, seperti ini. Oke, lakukan semuanya sampai dengan selesai. Dan ini setelah selesai kita tutup lagi dengan plastik wrap dan kita istirahatkan selama 15 menit ya agar adonannya elastis.
Dan semakin lama diistirahatkan akan semakin bagus, akan semakin elastis. Oke, ini untuk isiannya saya ada pisang raja. Kemudian untuk topping coklat saya menggunakan Nutella. Dan untuk topping keju saya menggunakan keju cheddar. Selanjutnya di sini saya akan mulai membentuk ya, atau membungkus isiannya. Oke, sebelumnya kita siapkan dulu loyang yang sudah dioles dengan margarin. Kemudian di sini kita akan gilas adonannya. Cara menggilasnya itu harus jangan penuh bertenaga ya, gimana ya sih maksudnya. Jadi kita gilas jangan terlalu kencang supaya tidak robek. Nah, jadi kita gilasnya pelan tapi ada tenaga sedikit lah ya. Nah, Momi lihat aja di sini di videonya. Dan kemudian kita ambil pisangnya. Pisangnya jangan terlalu panjang ya, supaya bisa terbungkus. Di sini saya akan mulai dengan mengisi dengan topping keju, pisang keju. Pisangnya kita belah dulu seperti ini. Lalu kita selipkan keju di tengahnya. Kemudian kita lipat bagian atas. Pokoknya Momi lihat aja cara saya membungkusnya ya moms ya. Nah, seperti ini. Bagian ujungnya direkatkan, dikunci ya. Kemudian kita sisir seperti ini ya bagian bawahnya. Lalu kita rolling ke bawah. Nah, seperti ini ya moms. Bagian ujungnya kita kunci, kita rekatkan. Oke, ini sudah selesai bagian keju. Kita taruh di atas loyang ya moms. Jadi penampakannya seperti ini. Dan kemudian lakukan semuanya sampai dengan selesai ya moms ya, dengan cara yang sama. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat bolen yang isian coklat ya. Sebenarnya caranya sama aja sih. Cuma kalau bagian isian coklat ini harus agak lebar ya, karena ujung-ujungnya itu harus direkatkan supaya tidak ada coklat yang meleleh ke bagian atas bawahnya ya. Jadi ukuran pisangnya juga jangan terlalu panjang. Seperti biasa kita belah tengahnya. Dan kemudian kita beri isian dengan selai coklat. Kalau nggak ada selai coklat boleh menggunakan meses ya moms ya. Lalu di sini kita lipat bagian atasnya. Nah, seperti ini. Dan kita kunci di kedua ujungnya ya moms. Nah, kita cubit, kita kunci supaya tidak ada selai coklat yang meleleh nantinya, meleleh keluar gitu ya, meluber. Dan selanjutnya di bagian bawahnya kita sisir seperti ini. Sama aja seperti tadi kita membuat isian keju ya. Lalu kita roll ke bawah. Dan di kedua ujungnya pastikan benar-benar terkunci ya, karena untuk untuk yang isian coklat itu rawan bocor. Berbeda dengan yang isian keju ya. Kalau isian keju is okay, tapi kalau isian coklat ini harus benar-benar rapat dan terkunci. Oke, ini sudah selesai. Lakukan semuanya hingga selesai. Dan ini setelah semuanya selesai dicetak, dibentuk, kita akan oven. Oven ini sudah saya panaskan 15 menit sebelumnya ya moms ya. Jadi loyangnya langsung aja kita masukkan. Di sini saya akan oven dengan suhu 200 derajat, api atas bawah
selama 20 menit di awal ya. Jadi kita oven dulu selama 20 menit. Dan selama kita menunggu pengovenan, di sini kita siapkan untuk olesannya ada 1 butir kuning telur, kemudian 1 sendok makan susu cair full cream. Dan selanjutnya 1 sendok makan madu. Kalau Mami nggak ada madu, boleh diganti dengan minyak goreng. Lalu kemudian ini kita akan aduk sampai rata ya. Oke, ini kita aduk sampai rata. Dan selanjutnya untuk taburannya, untuk isian coklat saya beri meses, dan untuk yang isian keju saya beri keju cheddar parut. Oke, di sini setelah 20 menit di oven, 20 menit awal ya, kita keluarkan bolennya, kita keluarkan ya, loyangnya kita keluarkan. Dan selanjutnya kita beri olesan kuning telur ya. Nah, seperti ini. Dan ya moms, ini harus langsung kita beri taburan ya. Jadi jangan semua dioles lalu ditaburi, enggak ya. Jadi harus satu-satu, karena kalau kita nunggu semuanya oles dulu, nanti olesannya kering dan toppingnya nggak akan nempel. Oke, ini yang bagian coklat, lakukan sampai selesai ya moms. Kemudian ini yang bagian keju, dan ini setelah selesai kita beri taburan dan olesan, kita panggang kembali, kita oven lagi, tetap di suhu 200 derajat, api atas bawah selama 15 menit ya. Sesuaikan oven masing-masing. Dan ini setelah 15 menit terakhir, bolennya sudah matang. Dan kita akan keluarkan ya moms. Nah, ini dia hasilnya moms, setelah matang. Cantik kan? Mudah bikinnya. Oke, selamat mencoba.